Bu Titi sama Bu Yuni yang tidak masuk. Sulit untuk Telepon Bu dihubungi. Yuni tapi nggak diangkat apa ya? Dimulai Pak? Dimulai saja. Jenengan Ya. lagi meeting sendiri. Sudah tak apa telepon, gitu? sudah tak suruh dibuka HP-nya. Ini lagi telepon sebenarnya Bu Yuni mau bisa. Oke, masuk. dicoba. Ya, ini. Tapi nggak ada suara tutut ataupun totot loh. Ya memanggil kalau di Memanggil, tempat toh. saya. Bu Titi gimana Bu Titi? Iya, Bu Titi memanggil. Lagi turu ki wong ya. Mam kalian apa Mbak? Berapa Mas sinten iku? Nasi Padang. Nasi Padang mau nasi petang? Padang Apa lah. kena? Bahagia ya Padang. Iya. Ora diangkat. Memanggil Bu Aka, Bu Titi dan Bu Yuni memanggil. Iya, ya benar. sudah dimulai aja lah. Nanti Sudah pokok dimulai sorean. aja jenengan langsung ya. Yang lebih akhir lah. Jalan janjinya kapan-kapan di warna akhir. Nah itu ketemu ya. Yaudah Bu, monggo mau dimulai. Gedene kue lah dibagi. Iya. Insyaallah kok optimis. Ngono lah, medang-medang nyong ora ana medangane. Asam. Aku Ya, kan tak ngopi lah. ki nang sekolahan. Ye. Weh, Mak, isi ye. toplesnya. Iya, gimana ya? Ya. Masih ngomong anaknya. Domisili secara lingkup Ya, besar paling kan Cilacap ya. Gandul. Mana nang kono minta alamat apa domisili ya? Alamat domisili. Pak di Soki alamat ya. Iya lagi apa ya? Soalnya lebih lengkap. Iya. Itu. Oh ya. Ya, karena Ngono lah. ya Cilacap sekali ya. Jar kon wis Tapi palsu. tanda tangan itu. Tapi ya dalam Habibah. Kita kasih didengar roti, Pak. Kalian? Didengar roti kena bingung. Yang biasanya gue roti penipuan gue ya. Sini ampiang apa, Bu? Asli Pak. Asli ya. Asli cara Pak Muci ya. Ya syukur bukan Kita dulu itu lagi dimanja. yang badak apa di Kawangono kayak gue. Banget dibuka. Itu Bu Izai, metu apa Bu Aka? Wis masuk mbok kon miki. Pernah mikir wis kat. HP-ne ono mandan error jere. Iya. Wis dibuka, Pak, ya. Jangan langsung apa perlu dibuka aku? Jangan langsung apa perlu dibuka saya? Kalau jangan langsung aja Pak ya? Iya begitu ya. Langsung baik. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Perlu liburan wabarakatuh. apa ora? Perlu liburan Pak? Ya perlu lah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru MI Darul Bujurlor. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, kita bisa hadir dalam acara pertemuan dengan virtual tanpa ada halangan suatu apapun, tapi sedikit ada kendala. Rahmat serta salam tak lupa kami sanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu sudah siang. Ini tadi Bu Titi sama Bu Yuni kondur. Kebetulan di telepon juga tidak ada respon. Mungkin ada lagi tidak pegang HP, jadi mohon maaf. Mungkin tadi sudah bincang-bincang di MI. Bapak Ibu, untuk mengawali pertemuan kali ini, mari kita buka dengan umur kitab Libtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga nanti akan dilancarkan baik dalam perbincangan hari ini juga sinyalnya tidak terputus. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya terkait dengan adanya PPKM yang sebenarnya untuk ini sudah selesai, tapi ternyata diundur kembali sampai tanggal 26 sampai tanggal 2 Agustus. Nah, terkait dengan itu di grup Kepala Kecamatan Kelurahan atau KKM itu juga Bu Nuryati telah menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan PPKM yang diperpanjang dan melihat perkembangan SD TK di wilayah Kroya. Saya secara kedinasan juga mengikuti. Ya. Nah, ini dulu memang dari SD itu kebanyakan juga berangkat. Ya. Nah, untuk MI Busol karena sekarang dekat dengan Pak Kakan, kami mohon untuk tetap WF 100%, WFH 100%. Sedangkan yang lain ini juga tadi sudah menyampaikan apapun itu akan tatap muka. Nah, ini yang masih simpang siur. Nah, kalau kita melihat SD dan TK sebelah, itu memang sudah banyak yang berangkat. Termasuk di Gendasa ada yang namanya daring. Itu kemauan dari wali murid semuanya. Terkait dengan itu, karena kita juga ada beberapa wali yang keinginan untuk masuk, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kita akan masuk luring atau daring atau seperti yang dulu sudah pernah lakukan. Ya, kita juga masih perlu pertimbangan. Termasuk dari Bu pengawas sendiri itu menyampaikan kalau yang namanya apa ya, Bu itu juga tidak menyampaikan yang secara itu enggak menyampaikan, karena itu sudah ada ketentuan. Yang penting kita bisa bermain cantik. Ya. Karena situasi yang sangat sulit ya, adanya perpanjangan PPKM. Nah, kalau di TK atau di SD sebelah itu SD 1 Mujurlor, sejak kemarin juga itu sudah berangkat. Ya mungkin berapa persen anak masuk, berapa persen anak tidak. Katanya tadi sekitar jam 11-an atau jam 11:30 itu ada mobil polisi lewat. Nah, kita terkait dengan itu ya nanti kita dibicarakan bersama-sama. Ya.
Nah, menurut kebanyakan MI yang lain itu juga inginnya sih masuk, ya. Apalagi di daerah yang sekiranya daerah mungkin hijau, kuning. Kalau kita memang kebetulan hijau daerahnya termasuk kuning apa ya, kalau kemarin kuning. Sekarang tidak tahu. Ya. Jadi kalau di daerah kita termasuk zona kuning, kalau insya Allah. Ya. Nah, kalau dulu yang zonanya kuning atau itu ya untuk ya mungkin bisa diperbolehkan lah untuk kegiatan ini. Termasuk dengan ya ini Bu Ima lagi ada di periksa ibunya. Ya, ini tadi belum ini. Jadi nggak apa-apa dilanjutkan. Ya, untuk itu juga karena tidak berangkat sekolah, ini kata Bu Nur Alia, ada siswanya yang ucul 2. Ya, SD dari siswa baru ada yang keluar 2 ini kemarin tadi itu. Kalau kita memang terus-terusan tidak berangkat, ya mungkin kita tidak tahu kalau siswanya kita juga ucul. Ya. Sedang kita juga kemarin mau dapat 32, ternyata sampai sekarang ada 1 yang namanya dia belum jadi ke sini. Apakah dia tidak jadi ke sini atau memang dia sudah masuk ke SD? Tapi saya pun tidak menanyakan lagi lah, kok dikira kita itu ngotot untuk mencarinya. Sebenarnya kita juga ya ingin mencarinya, tapi karena ya nggak enak lah ya. Ya sudah, kita sudah dapat 29, alhamdulillah tahun kemarin aja 23, tahun kemarin lagi sudah 25, dan semoga anaknya akan bertambah lagi. Penting kita berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kepercayaan mereka, yaitu kita sudah dipercaya oleh mereka dan kita bisa akan ke depan lebih baik lagi, dan kita mengutamakan keamanan mereka yaitu dan kepercayaan diberikan kepada kita. Bagaimana cara ke depan supaya kita itu lebih baik, lebih dipercaya oleh para wali. Nah, Bapak yang saya hormati, terkait dengan itu, kira-kira menurut panjenengan, apakah akan diadakan luring atau akan tetap daring atau akan seperti kemarin? Kemarin kelas 1, 2 berapa itu masuk, terus yang lain juga yang istirahat, jadi 3 kali masuk, 3 hari istirahat, ya, atau belajar di rumah. Nah, kalau seandainya besok kita itu ada luring, otomatis ada penjemputan. Sedangkan kalau kita itu ada penjemputan, otomatis apakah label nama MI itu tidak diketahui atau bagaimana? Terus, kalau yang tahun kemarin kan kita sudah luring, tetapi mereka wali mengantarkan. Nah, kalau seandainya tahun ini memang sudah ada beberapa wali yang mintanya dia tuh, jadi pertama masuk dia ada antar jemput. Nah, dengan adanya antar jemput ini, apakah tidak mengundang mereka untuk melirik sama kita? Ya, nah itu yang pertama. Jadi sejak awal wali kelas 1 yang terbaru ini minta langsung dijemput. Sedangkan yang tahun kemarin dijemput, mereka pun menyampaikan bahwa jadi ada antar jemput. Sedangkan kemarin juga tidak dijemput, tidak diantar. Nah, bagaimana solusi kita untuk mereka percaya bahwa di MI kita benar-benar diadakan antar jemput? Ya. Kalau kita sekarang antar jemput, otomatis kelihatan sih kita itu menjemput anak ada itu
kok dijemput. Nah, kira-kira apakah tidak mengundang mereka atau dari perangkat atau dari kepolisian atau dari manapun, apakah kita tidak menjadikan kendala gitu loh. Ya. Sedangkan anak sekarang itu orang tuanya minta dijemput. Kalau dijemput dengan pakai motor, otomatis kita masih kekurangan tenaga. Sedangkan pakai mobil saja, insya Allah kita itu masih kekurangan. Nah, itu yang pertama, masalah antar jemputnya kalau kita nanti akan luring. Ya. Nah, kalau kita daring, otomatis kita kayaknya sudah belum. Mereka itu nanti akhirnya lama-lama tidak percaya adanya antar jemput. Itu yang kedua. Nah, yang selanjutnya, ini terkait dengan tadi yang saya bicarakan tadi mengenai kelas 1. Kelas 1 memang kita dapat 31 anak, ya. Tapi yang 2 memang belum masuk ke simpatika. Termasuk kemarin saya sudah menanyakan ke teman, seandainya 29 anak baiknya akan 1 kelas atau 2 kelas. Jawabannya minimal itu dibikin 2 kelas. Karena lebih 1 daripada kita membuat surat kelebihan, mendingan kita langsung saja dibagi 2. Termasuk saya tadi menanyakan ke Bu Pengawas. Baiknya gimana Bu, kalau seandainya 29 anak, apakah baik dibagi 2 atau hanya 1 kelas? Nah, mungkin dia juga menanyakan kalau di simpatika gimana? Tadi menanyakan Bu Hikmah, katanya aman kalau di simpatika. Tetapi nanti pada waktu kita akreditasi, otomatis itu yang akan menjadi kendala. Sedangkan sekarang kalau seandainya bagi 2, nanti pun tadi Bu Titi sudah sedang mipil bikin administrasi, tapi masih dibikin 1. Kalau menurut saya itu tetap bagi 2. Kalau sekolahnya lewat daring, ya otomatis itu mudah. Tinggal nanti penilaian dan pengumpulan data itu yang mungkin sulit. Kalau kita hanya nge-share, itu sih mungkin mudah. Tapi kalau di kelas tatap muka, otomatis karena anak 29, kita juga kasihan merasa kewalahan. Ini tentang anak-anak kelas 1 yang sekarang. Nah, menurut panjenengan, kira-kira mau akan luring, daring, atau akan seperti tahun yang kemarin? Monggo. Ya, Pak. Siapa yang mau masuk duluan? Mas Isnan bisa berpendapat atau Bu Hikmah lagi sibuk nggak itu? Coba Mas Isnan pendapatnya gimana? Ya, menanggapi untuk tahun ajaran baru ya Pak ya. Iya. Ya kalau menurut saya ya mungkin kita fleksibel aja lah. Gimana baiknya nama baik MI juga, terus dipandang orang lain juga lebih baik kayak gitulah. Yang terbaik yang penting buat MI kayak gitu. Jika memang kondisinya memungkinkan untuk luring, kenapa enggak dicoba kayak gitu loh Pak. Ya. Soal antar jemput itu mungkin untuk saat ini untuk mobil ya kurang efektif. Karena apa? Karena masih ada PPKM kayak gitu ya Pak ya. Masih ada PPKM karena perpanjangan PPKM dari pemerintah mungkin belum efektif untuk mobil antar jemput. Paling enggak ya paling motor kayak gitu. Kalau mau antar jemput pakai motor kayak gitu. Guru-guru yang ada juga yang bisa diusahakan menjemput ya semotor ya 3 anak atau 4 anak kan muat kayak gitu loh. Mungkin kayak gitu Pak. Artinya luring itu menurut panjenengan lebih pas jika setelah PPKM berakhir begitu apa? Iya betul begitu Pak. Alangkah baiknya begitu. Sekarang tanggal 26 sampai tanggal 2 kan menunggu seminggu ya kira-kira ya. Kira seminggu. Tanggal 2-nya 2 Agustus kapan? 2 Agustus itu hari Senin.
Oh, berarti Tinggalnya 1 minggu. Ya 1 minggu lah kira-kira lah. Terus kemudian yang oke, Bu Hikmah mungkin, monggo, silakan Bu. Mikrofonnya Bu Hikmah. Ini Bigma. Bu Hikmah, halo. Tuh. Oh iya Bu, ya. Gimana Bu menurut panjenengan ini? Ya, udah kedengaran? Ya, siap, sudah. Oh iya. Sudah ya? Ya. Oke. Ya, assalamualaikum semuanya. Saya Waalaikumsalam. untuk pembelajaran besok, saya pikir memang kita masih harus mematuhi PPKM juga, tapi kalau kita terus-menerus dalam belenggu PPKM, ya memang kurang efektif transfer pendidikan kita terhadap anak, apalagi untuk usia yang anak-anak masih kelas 1 gitu. Jadi saya pikir mungkin dengan cara seperti tahun kemarin adanya guling atau guder gitu ya biasa, tapi ya memang guru memang harus wani perih gitu Pak, wani kesel. Jadi kemudian tapi ya itu nanti tergantung gurunya juga, apakah nanti yang kelas 1 seperti Bu Titi itu mau apa enggak. Tapi kalau menurut saya sih, kalau Bu Titi itu mungkin harus didampingi gitu ya, karena kondisi dengan perut besar, jalan-jalan kemana nanti seperti biasa difokuskan ke satu titik gitu loh. Jadi kita yang datang ke siswa begitu. Kita datang ke siswa 10 orang atau 10 orang lah, maksimal 10 orang. Nanti kemudian pindah lagi, tapi ya itu paling nanti untuk yang ada kendala seperti Putih yaitu didampingi dari 2 orang guru nanti yang kelas 1. Karena melihat kondisinya sebenarnya sih bukan karena apa-apanya, kondisinya begitu, kalau nanti capek nanti kan bisa gantian. Yang lain sih kayak saya pikir masih sehat semuanya, alhamdulillah. Ya kayak Pak Kadis mayang-mayang ya kayaknya bungah banget lah ya. Apalagi Pak Kadis sekarang Pak malah di rumah nggak pernah ke sekolahan, Bu. Iya, tapi saya kan melakukan tanggung jawabnya, Bu. Iya, tanggung jawab. Dan memang aturan pemerintah. Ada bagus banget sih malah. Iya gitu kan. kan. Sekolah ini kok bulukan orang sing teka gitu, Pak. Iya. Yang jelas tanggung jawab saya laksanakan dengan sebaik-baiknya kaitannya dengan pembelajaran. Itu loh. Iya. Kan piket Pak, jadi penunggu sekolahan. Beli ngasih kantornya tutup nang Rika, buka nang Rika, tutup nang Rika. Nah, iya, biasane nang Iya, ya kemarin memang ada kendala bapak sakit dan lain sebagainya, itu termasuk hari ini masih. Kesimpulannya mungkin begitu. Apa Pak Muci mau ini, Bu? Pak Muci. Dibuka dulu mikrofonnya Pak Muci. Bu Isa mungkin bisa dibuka kameranya, Bu Isa. Putus-putus tadi katanya punya Bu Isa, apa? Coba Pak Muci gimana Pak? Ya kalau menurut saya sih ya bisa seperti tadi yang dibicarakan sama Mas Isnen itu, sama Bu Hikmah. Ya seperti itulah. Karena melihat kondisi pada saat sekarang memang lagi seperti ini. Iya. Garing apa luring Pak? Apa guling apa guder? Guling guder. Ya guling guder. Kayak panjenengan bilangnya ya guling apa? Guling ya sate. Gunder ya sate. Guling guru keliling itu Pak. Guling. Iya. Guru mider. Guder guru mider itu. Iya. Iya. Tapi kalau bisa ya kalau memang kelasnya itu sedikit ya bisa jadi satu saja biar nggak bolak-balik ke sana sini. Misalnya di tempat rumah siapa nanti diantar ke gitu. Iya. Ya paling begitu Bu Aka. Jadi pertama kita mungkin sepakat ya, artinya bahwa
pendidikan itu harus kita berikan sebaik mungkin kepada anak-anak kita, itu yang menjadi apa namanya atau apa pegangan kita lah, itu kan. Nah, terus kemudian tadi Mas Isnan menanggapi sekarang masih PPKM sampai tanggal 2 Agustus, menurut saya memang mau tidak mau ya kita bersabar sejenak, seminggu lah, setelah seminggu kemudian barulah kita istilahnya luring dan lain sebagainya, itu tadi Bu Hikmah, Twitter dan sebagainya. Nah, seminggu ini kita bersabar untuk daring, kayak gitu loh. Nah, terus kemudian yang perlu kita bahas setelah PPKM mungkin kan begitu ya, artinya bentuk luringnya itu mau bagaimana. Dan wabil khusus ini kita desain untuk kelas bawah yang memang belum pernah merasakan antar jemput. Yaitu kelas 1, 2, mungkin tambah 3 atau berapa lah. Mungkin begitu. Dan saya mungkin menyampaikan di sini, mungkin kelas 6 masih stabil lah kaitannya dengan daring loh. Saya pikir masih stabil. Artinya ini untuk mengurangi kerumunan dan lain sebagainya. Ya, begitu. Lah, masalah besok Bu Titi pernah cerita memang Bu Titi sepertinya itu sudah tidak sanggup manakala beliau harus meter ke tempat wali murid dan lain sebagainya karena memang kondisinya sekarang sudah tidak memungkinkan, tidak, artinya memang sedang bobot seperti itu. Sehingga bagaimana alternatif terbaik khususnya untuk kelas 1 ataupun 2 kan begitu. Kalau pendapat saya ya kita coba dulu mobil madrasah itu meter itu loh. Mobil madrasah setelah PPKM meter kita kumpulkan di satu ruangan di MI begitu loh. Ini kan dengan konsep misalkan satu minggu satu kelas itu 3 kali pertemuan dalam seminggu. Ya. Insya Allah dengan tidak adanya kelas 6 di madrasah ini kan bisa memperlonggar suasana di madrasah. Ya. Jadi menurut saya biar mereka tidak bertanya-tanya lagi mana sih antar jemputnya. Memang ini memang benar sekali, mereka juga menyampaikan kata orang yang penting konsisten antar jemputnya. Mungkin dalam hal ini sekaligus memberi kritikan kepada kita untuk bagaimana marketing yang sering kita sampaikan ke pasaran kan begitu. Sehingga menurut saya kita cobalah wondene nanti ada peringatan ini itu dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang berwenang, pengawas dan lain sebagainya, ya sudah kita taati peringatan itu. Yang penting pada prinsipnya ya kita hati-hati, terus kemudian berharap sih tidak ada ini ya, tidak ada peringatan dan lain sebagainya. Tapi manakala ada, ya sudah kita evaluasi dari program luring tersebut. Begitu. Nah, terkait misalkan kelas 1 mau dibagi 2 kelas, saya pikir sepakat ya. Karena memang satu guru menangani 30 ataupun 29 tadi saya pikir keberatan ya. Pak Muji aja yang 20 apa 17 itu juga berat ya kan. Sebenarnya Pak Muji sudah terbiasa dengan 30 ke atas ini ya. Itu. Sehingga ya mungkin 2 kelas saya pikir tidak problem lah. Artinya tinggal di sini siapa yang akan memberi bantuan di kelas 1. Kira-kira begitu Bu Aga kesimpulannya loh. Jadi memang setelah tanggal 2 baru mungkin kita bisa ambil langkah-langkah di luar PPKM gitu loh. Ya, terima kasih Pak Merdasi, Pak Muji dan Bu Hikmah. Menurut Pak Dasi sementara kita ikuti protokol kesehatan, ikuti PPKM. Saya memegang dengan adanya yang namanya antar jemput. Soalnya untuk wali yang kelas 1 sekarang
itu mungkin berkaitan dengan yang tahun kemarin tidak ada antar jemput 1 tahun, dia tuh merasakan tidak ada antar jemput, memang seperti itu bilangnya. Jadi takut tidak ada antar jemput. Kalau saya tidak antar jemput, saya memang akan memasukkan anak ke MI. Nah, itu kan yang saya seperti itu, yang awal jadi seperti itu. Dan mungkin kalau nanti share di kelas 1, 2, dan sampai kelas berapa, kita menunggu sampai PPKM berakhir, kan seperti itu ya. Kalau kita nanti sampaikan, jadi bahasa yang terbaik untuk mereka, biar mereka tidak menanya-nanya kapan masuknya atau ingin diantar jemput, itu memang kita harus tegas dengan adanya itu. Termasuk ada dari wali kelas 2 itu yang menyampaikan, katanya anak tidak boleh pegang HP, dan orang mangkat-mangkat sekolah. Itu ada seperti itu. Yeah. Nah, kita juga tidak enak untuk tidak berangkat, tapi dengan adanya ini kita ada dari PPKM, terus nanti kita antar jemput mobilnya ada tulisannya, ya teman-teman kan juga bisa menjadi sorotan. Ya tadi yang disampaikan Isnan, ya mungkin adanya kalau memang kita betul mengadakan itu, ya kita mungkin antar jemput pakai motor, tapi pakai motor pun ya nanti kita jam berapa kalau kita pakai motor, ya. Tapi ya tidak ada salahnya kalau kita nanti mencoba. Cuman kalau memang sampai menunggu PPKM selesai, semoga besok apapun yang terjadi bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Itu yang diharapkan kan oleh kita. Nah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Hikmah mengenai guling atau yang satu lagi Bu, gudik apa? Guder. Ya memang menurut kondisi Bu Titi sendiri memang sekarang sudah tidak memungkinkan, sudah 7 bulan, ya. Nah, 9, Mbok. Hah? 9. Sekarang 7, Mbok. Apa 8? 8 bulan lah ya. Jadi makanya dia tuh mungkin nggak sanggup untuk mider atau guder ya, atau guling. Nah, mungkin dulu memang walaupun dia tuh belum merasakan hamil, dia pun tuh merasa capek kayaknya sehari 3 pertemuan apa 2 pertemuan yang dulu. Nah, makanya kalau yang sekarang itu memang juga lebih baik sih kita, tapi cuma anaknya itu yang berjauhan, akhirnya kita pun sulit untuk mengarahkan akan di mana tempatnya. Apalagi sekarang kelas 1 sekarang itu kebanyakan dari sini temannya Bu Alia, itu kalau nggak salah ada 5 ya Pak Kadis ya? Iya, 5. Ya, ada 5, terus di sana lainnya itu saya juga kurang paham. Dari Buntu ada 2, dari Tegalanyar sendiri itu 10, dari Mujur 1 kalau nggak salah ya. Dari Rawasasar itu ada 3. Nah ini, 3 apa 2? Nah itu jadi kita untuk mengondisikan anak di mana tempatnya, kita juga sekarang masih kesulitan karena belum tahu rumah wali yang tadi belum pernah, kecuali yang di sebelah tempatnya Bu Alia kita sudah paham. Termasuk saya sendiri untuk yang kelas 2 sekarang itu tidak tahu di mana rumahnya, saya sampai saat ini belum tahu. Ya. Nah ini jadi memang kendala-kendala itu kita pun masih ada kendala untuk mengetahui akan dibagi berapa anak, berapa di mana tempatnya, kita masih kesulitan. Nah, ya mungkin kalau seandainya kita tekankan kepada wali, mohon maaf, menunggu sampai PPKM berakhir, ya kita sampaikan begitu. Nah, semoga di tanggal setelah PPKM kita akan bisa tatap muka atau walaupun dengan luring, belum tatap muka semuanya. Ya. Nah, untuk itu. Yang penting kita menyampaikan dengan bahasa yang santun, kira-kira bahasanya Indonesia, apakah sama siapa guru bahasa yang bagus untuk menyampaikan. Ya, jadi nanti siapa yang akan menulis, nge-share sih nanti guru masing-masing nggak apa-apa. Terus nanti yang penting bahasanya dengan bahasa yang bagus, yang santun, yang membuat mereka itu tidak
lari dari kita karena yang kita sudah anggap mau antar jemput ternyata sampai saat ini belum kita antar dan belum kita pernah jemput, ya keadaannya PPKM, yaitu bahasa-bahasa itulah yang kita sampaikan dengan bahasa yang halus. Ya. Nah ini dengan adanya itu ya semoga dia akan merasa senang adanya dengan bahasa yang halus dan tidak akan mengundurkan anak atau mencabut anaknya tidak sekolah di MI. Karena alhamdulillah untuk saat ini anak sudah mulai lebih banyak daripada tahun kemarin. Nah, kita makanya dengan menjaga amanah yang mereka inginkan, ya mungkin ditunda kan kayak gitu. Nah, dengan penundaan ini kita juga tidak menundaan dengan sendirinya, tapi adanya dari pemerintah dan semua pemerintah menghentikan PPKM sampai tanggal 2 itu. Yang penting kita ada usaha, doa, ya. Nah, makanya dengan adanya corona kita tidak akan menjauh dengan buatnya karena kita yakin yang membuat corona adalah Allah, ya. Maka kita harus bisa mendekat kepada Allah, minta kepada Allah supaya dijauhkan dan kita ya akan dipermudahkan dalam segala urusan. Ya, anak-anak kita akan menjadi anak yang solihah, dan kita akan selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar walaupun adanya pandemi. Ya. Nah, kalau mungkin kelas 6 yang seperti dijalankan oleh pembelajaran oleh Pak Mursyid Aziz, itu memang sudah bagus Pak, sangat ngacungnya jempol panjenengan. Tapi dari kelas bawah, apakah bisa meniru sama panjenengan? Kayaknya sih memang belum. Saya itu belum. Soalnya dengan melihat HP 1, ya, terus orang tuanya mungkin ada yang pergi kemana. Nah, terus kadang-kadang ada orang itu yang sinyal, ya. Akhirnya setelah itu anak mainan HP. Nah, terima kasih kepada Pak Mursyid Aziz yang sudah melaksanakan seperti itu. Nah, mungkin dari yang lain mungkin yang belum bisa melaksanakan. Nah, yang penting kita pantauan kepada anak untuk tetap belajar, yaitu kita harus setiap hari mungkin silakan untuk sholat. Jadi kegiatan-kegiatan yang selama kita tidak ada pandemi itu dilaksanakan. Walaupun adanya pandemi di rumah masing-masing, kita yakin bahwa anak itu mau melakukan, yaitu monggo dipantau oleh wali masing-masing. Ya. Jadi mungkin untuk mandi, terus sholat duha, ya untuk makan, ya. Setelah itu baru dilaksanakan untuk pembelajaran. Ya, dari kita mungkin jam 7 sudah mulai nge-share. Silakan anak-anak untuk jangan lupa mandi, sholat, apa-apa, terus nanti baca Asmaul Husna. Nah, itu juga memang kita sebagai wali harus benar-benar memantau kepada anak, walaupun nanti pembelajaran dimulai jam 9 ataupun jam 8:30, tapi sejak pagi kita sudah mulai mengingatkan kepada anak. Walaupun nanti kita tidak melihat di dalam HP, ya, tapi kalau kita selalu mengingatkan, insya Allah anak juga akan mau mengerjakan, ya. Nah ini jadi yang penting kita melaksanakan apa yang kita laksanakan setiap harinya sebelum adanya pandemi. Ya, jadi kegiatan itu tidak akan lepas dari kita. Ya. Nah, untuk tadi yang dibagi menjadi 2, ya. Jadi monggo nanti Bu Titi yang akan membagi. Kalau menurut saya sih dari nomor 1 sampai 15, 16 ke bawah itu dibagi 2. Cuma nanti yang menjadi wali di kelas 2, karena Bu Hikmah kemarin sudah menjadi wali di kelas 5 ya? Apa kelas 4? Kelas 2 apa ya? Kelas 2? Kelas 2. Kelas 2. Bu Yuni di kelas 5. Nah, berarti nanti yang menjadi wali kelas 1 adalah Bu Nur Azizah. Ya, nanti yang separuh diwali oleh Bu Nur Azizah, yang separuh ya, tinggal nanti pembelajarannya seperti apa? Ya, nanti dibantu oleh Isnan. Ya. Termasuk nanti juga kalau memang luring, saya pun bisa membantunya. Atau nanti saya pegang kelas yang 1 nggak apa-apa. Tapi kalau nanti luring, kalau daring, mungkin saya juga belum tahu buku-bukunya seperti apa.
dan saya belum terbiasa mengerjakan seperti itu dipakai daring ya. Ya nanti saya juga perlu bantuan Bu Titi. Ya. Karena sekarang juga Bu Titi nggak masuk apa ini ya? Bisa masuk Pak Kades? Belum masuk ya. Belum masuk. Sama Bu Yuni ya? Bu Yuni juga iya masih belum masuk juga. Bu Ranita bisa masuk? Bu Ranita malah keluar ini. Apa sinyal apa ada sinyalnya kesibukan? gitu Iya katanya. mungkin. Iya. Nah, kita sebagai guru ya itu juga mau kendala kayak gitu, Bang. Apalagi mereka yang mungkin berpengalaman tentang HP, tapi kadang-kadang ini nyarinya di mana sinyalnya. Makanya banyak anak kelas 6 atau kelas berapa itu yang ke MI karena katanya mencari sinyal. Apa mencari kuota atau saya sinyalnya angel, Bu. Nah, Iya. Iya. Ya memang makanya itu ini Bu Ranita ada sinyal kendala. nggak ada. Kebetulan aja ini di rumah sakit jadi ada sinyal, di gunung ya nggak ada sinyal, itu mungkin di kadang wedus. Iya. Ya, untung di rumah sakit jadi sinyalnya ada itu Bu Hikmah. Wifi ya. Makan roti lagi, saya juga rotinya udah habis ini. Ya. Pak Kades alhamdulillah baru makan mie ayam ini tadi. Ya. Monggo barangkali yang berminat ini bisa ke MI. Ya, masih ada satu porsi. Suaranya Beja katanya masuk keluar putus-putus. Ya. Di kamar juga sinyalnya kurang baik, ya. Nah ini guru juga seperti itu. Nah apalagi mereka wali murid kadang-kadang sinyalnya angel, kuotanya enteng. Nah ya, nah ini. Jadi kita tidak menyalahkan mereka. Sedangkan kita sudah sering disalahkan oleh mereka ya di kayak gini sekolah ora. Nah, sinyalnya orang anak kuotanya ya dewek sinyalnya gara anak baca reang. Nah ya. Makanya kita usaha yang terbaik buat mereka. Kalau seandainya nanti setelah PPKM-nya habis, semoga tidak diperpanjang lagi dan kita bisa luring, bisa antar jemput anak, dan kita akan bisa tatap muka. Ya. Dan ini seandainya semuanya sudah berjalan seperti itu, ya semoga akan cepat berakhir dengan adanya COVID-19. Nah, ini jadi itu. Yang selanjutnya tentang KTSP ya. KTSP juga sekarang sudah mulai ditanyakan dan saya sudah matur ke Bu Pengawas, maaf Bu, untuk KTSP mungkin hari ini saya belum bisa selesai karena SK ada yang belum dibuat sama Bu Hikmah karena Bu Hikmah lagi nunggu ibunya di rumah sakit. Saya pun menanyakan seperti itu. Oh ya nggak apa-apa Bu, yang penting nanti tidak telat dengan S25 ya Bu Hikmah ya? Ya, S25. Bu Hikmah, ayo. Pembuatan S25 itu dengan ini Bu Hikmah. Tadi saya sudah share loh ya. Jadi tentang KTSP yang tidak sampai di S1 kalau S45 ya, disimpatikannya. Tadi saya sempat berkonsultasi dengan Pak Irfan. Ya. Saya kan asisten Bu AA. Terus saya tanya ini Bu AA itu SK itu dari tahun 2016 disimpatika. Jadi kan tahun ini kan udah berakhir. Itu kalau nggak saya ganti gimana atau gimana gitu bilangnya. Terus dia harus ganti Bu, ganti bilang gitu kan ya. Walaupun nanti mau Bu AA lagi tapi harus begitu bilangnya. Minta ya syarat-syarat dan sebagainya begitu. Kan saya udah bilang ke panjenengan dulu seperti itu ke Bu, syarat-syarat itu sana gampang kayak mbok jawabannya gampang urusanku kayak gitu. Nah, itu paling tidak nanti kalau itu kan otomatis kan sekarang udah 5 tahun ya, berarti kan kepalanya nanti ya syukur-syukur Bu AK lagi gitu kan. Nanti pas S25-nya kan tetap Bu AK. Terus kemudian nanti soalnya kalau nggak ada pergantian juga menghambat ke S25 karena proses S5 kan harus pengaktifan guru, kemudian pembuatan jadwal, kemudian apalagi ya banyak yang sampai muncul kartu iya. Ya seperti itu. Nah,
Ya agak lama juga sih, apalagi kalau ada pergantian kepala juga, nanti akun kamarnya kan otomatis dinonaktifkan. Seperti itu. Mana ya? Ya ini juga tadi kan saya di-share ini, kami pula untuk semua permohonan persetujuan dalam lembaga ini untuk kependidikan di aplikasi Simpatika 01 sampai dengan 06 itu kan S46. Mulai hari ini silakan dikirim ke Simpatika Cilacap ini kan sudah saya sampaikan tadi. Nah, terkait dengan adanya itu untuk bisa munculnya S5 lah pokoknya berapa itu kan dengan adanya beberapa termasuk kalau buka jadwal Simpatika ini. maning jadi kelalen. Iya. Lawas kalau dibuka banyak Simpatikane. Ya. Ya terkait dengan itu silakan nantilah untuk ya semoga jenengan bisa cepat ibunya cepat sehat. Jangan jadi bisa kondur sama ibunya. Jadi tidak dilama-lama nanti jangan bisa buka simpatinya kembali lagi. Apalagi dengan adanya KSP ini juga di dalamnya kan ada pengesahan SK S25, verbal S25 harus ada pengesahan KTSP. Terus monggo yang lain ya. Ibu, apa enggak sebaiknya wali kelas 1 kita kumpulkan dulu, Bu? Wali kelas 1 dikumpulkan, ya anggaplah ada sampel gitu. Enggak apa-apa. Kita juga sebenarnya ingin mengumpulkan wali kelas 1 ya. Jadi kita wali kelas 1 kumpulkan, kita beri pengarahan, kita beri pemasukan terkait dengan masih adanya PPKM gitu loh Bu. Cuman waktu yang akan terbaik buat mengumpulkan kita kapan? Sedangkan kamu kan masih di rumah sakit, termasuk teman-teman kayak Bu Ija juga masih dalam kondisi tidak sehat. Bu Yuri juga tadi baru berangkat juga masih kurang enak. Terus sama siapa ini itu sendirian? Ternyata Anda lemah tanpa kami. Bisa. GR ini. Maksudnya kenapa dengan nggak ada Bu Ija lagi sakit nggak bisa keluar. Bu Titi Nanang Jakarta, makasih surah gelem banget sekolah. Kur karo Pak Mujito. Tadi buruan itu paling murid. Nah, itu bisa ngasih Pak Muji ya, tenang. Nah, kita kumpulkan oke lah. Teman-teman kita juga bisa kayak Naruto weh. Rapat. Bu Ija kayak rapat banget. Kalau hari sekarang sih hari apa Senin ya? Hari Rabu apa kita kumpulkan wali murid lah ya. Kalau memang ada yang itu saya kayak gitulah untuk nge-share ke Bu Titi besok untuk nge-share untuk pengarahan terkait dengan adanya masih PPKM biar itu dia merasa bahwa kita itu benar-benar tidak begitu apa ya? Rapat wali murid kelas 1 apa, Bu? 1 ya. Iya, paling tidak ada ya. Iya. Walaupun tidak semua diundang gitu loh. Mungkin begini, dari wilayah Lampeng, Wong Loro, Wong dia karena 2, Profesor 1, dari Mujur 1, dari Buntu berapa gitu, hanya berapa orang aja nanti biar mereka yang contoh lah kalau kita mau guling atau guder, mereka yang menentukan posisinya kan paham gitu loh. Iya. Contoh tadi yang dari Lampeng ya, di sana kan mungkin ada kita ambil sampelnya atau wali muridnya 2, nanti kan mereka bisa mengkotak-kotak sendiri. Oh iya, bocah ki nang sandingku, bocah ki nang sandingku, bocah ki nang sandingku. Jadi nanti kalau kita pas ada penjemputan atau adanya guling nanti biar bisa mereka kita di mana gitu loh, mau di mana itu mereka yang menentukan gitu loh.
disiapkan. Jadi mereka menyiapkan itunya lokasinya, lokasi penjemputan atau lokasi guling gitu loh. Guling-guling. Atau Jadi nggak misalkan banyak-banyak, nggak begini, semua wali kita kumpulkan itu. Jadi misalkan biar begini mereka gimana, Bu? Misalkan ya itu tadi Bu Hikmah kan perwakilan ataupun ini utusan masing-masing daerah lah. Lah misalkan ini dengan konsep semuanya, tetapi kita dalam mengumpulkannya itu di luar jam efektif. Jam kerja lah kayak gitu ya, di luar jam kerja. Sebagai contoh misalkan jam 1 atau jam 2. Nah, ini kan di luar jam efektif dalam arti misal antisipasi ada yang patroli dan lain sebagainya sehingga kan sudah jam-jam aman begitu loh. Itu sehingga mereka juga perlu tahu, maksudnya setidaknya ngerti langsung madrasahnya, informasinya dan lain sebagainya. Dan mungkin mereka juga punya pertanyaan-pertanyaan yang barangkali masih terpendam misalkan. Sehingga ya sudah kita bertemu saja semuanya. Misalkan begitu bagaimana? Ya, nggak apa-apa sih kita. Ya, maksudnya kalau kita di pertemuan semuanya kan sudah tahu, semuanya itu tahu lah bahwa di sini benar-benar tahu madrasahnya, nanti tahu kondisinya, tahu apa ya tentang keadaannya yang jelas ini juga tahu semuanya. Kalau menurut saya juga nggak apa-apa sih jamnya jam di luar jaran. meeting. Ya. Monggo kira-kira bagaimana yang terbaik lah. Ya pada intinya saya tidak pengen mau ada tanggapan, saya diundang, dia tidak dan lain sebagainya. Ini soalnya kan baru permulaan gitu kan. Artinya mau ada rasa-rasa yang mengganjal di hati mereka khususnya wali kelas 1 sekarang kayak gitu. Tidak ada perbedaan lah istilahnya kayak gitu. Ya, monggo kira-kira seandainya pengen mengumpulkan bagaimana terbaiknya. Kalau pendapat saya seperti itu. Apa dibikin 2 sesi Pak pertemuannya? Soalnya kan kalau 30 orang kan banyak banget Pak. Iya kan, 30 orang banyak banget itu Pak. Saya juga khawatir sampai 30 karena maksimalnya 20. Ya dibikin 15 lah itu nanti. Atau mungkin contoh seperti jam 1 itu, sampai jam 2 atau setengah 3, nanti jam 3 sampai jam 4 gitu. Ya kalau ya walaupun materinya sama gitu loh. Iya. Ya malah nanti jam efektif nggak apa-apa, yang 10 jam efektif, yang 10 nanti jam mungkin orang yang di luar jangkauan dari kita mungkin jamnya pagi. Kalau yang di lingkungan MI berarti kita nanti undangnya yang justru malah yang sore gitu aja, malah nggak apa-apa. Ya, di jam pagi kan nggak apa-apa. Iya, yang penting kita diadakan pertemuan wali murid kelas 1 yang mungkin bisa dibawa dengan anaknya, yaitu terkait dengan biar kita menyampaikan secara gamblang kepada mereka dengan adanya PPKM yang masih diundur, karena itu. Iya. Ya, ini sudah mau 3 ya. Gimana ini? Ya selanjutnya, Pak Muji sanggup gue. Merem malah. Ngantuk kok. Ngantuk. Iya. Pedangnya ya Bu, pedangnya disanding nak. Malah orang sing godho. Masa rapat orang pedangnya. Orang apa malah kayak lari kan nyanding roti dewek kan ngawanya nyanding roti. Lah iya rek iki. Rek nyandingi wong siji dewek kan Pak Muji masa ora sanggup lah melas gitu li. Nyandingi mie ayam kejar kan. Mie ayam ge wis darane cara sih. Ya mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu bahwa insya Allah besok hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan mengundang wali kelas 1 semuanya dengan asumsi kita dibagi jadi 2, yang pagi orang luar, yang sore orang dalam ya. Jadi ya suguhan biasa kita nanti ke wali yang biasa itu. Hari apa itu? Hari Rabu.
Hari Rabu. Kunci Jam ku berapa ya ketemu, Bu. paginya? Kunci lemari ku nang sapa? Kuisinya kan kacamata Rika siapa? Apa tiga beli nang Rika, Mbok? Ih, nyong nggak pakai benora, nggak pakai tas benora, tas cilik-cilik ngono nggak apa kok. Oh iya, nyong ya Dia nang itu kan njukut duit nang lemari ku gunang ndi kunci. Bu Ijah kayaknya gue lho. Terus kalian kayak amnesia, jadi meriang siki kayak Mbok. Rian Walat ya pirang kita ngono. dina suwe banget Bijak. ujarku. Fitnah banget yakin. Gue ngumpet na gue. Ngumpet na kunci. Mbok Meriang Mbok nang azab. yang pojokan kayak materi Amin. sembuh bisa ya untuk akan mengumpulkan wali sejumlah 30. Ya syukur nanti kalau nanti dibawa biar tahu juga ya. Yang penting nanti ada Isnar kebari nang jenang Jakarta baik. Insya Allah. Rabu sore. Rabu sore. Malam Rebo Bali, Mas. Sore. Malam Rebo Bali. Esok kok melu rapat loh, foto informasi rute penjemputan tadi kan bisa memahami gitu kan. Ya ini karena kita juga sudah sore, Pak sudah kasihan ngebangun ya, sudah lelah. Terhadap itu alhamdulillah sudah ada solusi untuk menemukan bahwa besok akan adanya pertemuan wali murid kelas 1 dan nanti akan bagaimana caranya juga besok menunggu kali yang akan datang untuk kelas 1-nya termasuk KTSP ini juga sudah mulai di PP dan SK-SK yang belum ada besok yang mulai nanti Bu Imam semoga bisa sudah kontur ibunya dan kita bisa mengejar lagi. Ya mungkin terkait dengan itu ya hanya itu dapat kami sampaikan, kekurangan lebih mohon maaf. Ya mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat. Ya perlu hiburan apa Bu? Perlu hiburan apa? Bu Titi. Hah? Oke, anak acara snack makan Bu. Pak Adis kan Kudune menghibur najan banyak. iki. Orang ketang kayak lontong 7.000-an. Nasi pecah. Ya. Ini dengan ibunya Bu Titi yang gerah, itu apa Ibu Mbah ya? Ibu mertuanya Bu Titi lagi gerah ya. Kita doa bersama semoga cepat sembuh. Amin. Ibunya Bilma juga cepat sembuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, termasuk orang-orang yang di sekitarnya ibunya Bikma juga segera sembuh, segera pulang sehat kembali berkumpul dengan keluarga. Ya, dan kita semua juga diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, rezekinya lancar berkah barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanir rahim. Iya kan omni kan stain. Terima kasih atas yang panjenengan semua luang kita diberi kelancaran kemudahan. Mari kita tadi ya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dangdut Pak. Hiburan nih Pak. Pak Adis hiburan nih Pak. Hiburannya dangdutan apa? Iya, dangdutannya Pak. Dangdutan. Organ tunggal apa ya. Ini lagunya apa, Bu? Balonku ada 5, Pak. Balonku ada 5. Versi Arab. Arab ya, versi Arab ya. Iya. Balonku ada 5 berbahasa Arab, Pak. Apa nasi? Iya kan, Men?
Balonok. Nyeklok banget ya, Bu. Iya pokoknya. Arep krungu apa? Korea, Bu. Iya, dulu kayak apa? Rungokna ya. Iya. Balonku ada 5. Itu apa? Warnanya merah, hijau, kelabu, Iya. merah muda dan biru. Meletus balon hijau, Dor. hatiku amat Kira boleh, kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Baru tambah lah. Ya. Imun. Istilahnya Setelah bedanya balonku ada imun. 5 tapi dari sing dimaksud kuwi putu ya iki lho. Di- Iki langsung lagi ya versi Arab ya. Ya. Tapi paling baik Mas sing ngene karo kuota-kuota mbok ana bantuan kang dhuwur apa kepriwe ya jenengan sing tanggap darurat ta iku lah mbok anu sing nggo bocah lho khususnya. Iya maksudnya kan jenengan kadang mantau informasi kayak gue mbok. Ya. Itu biasanya lewatnya emis, Pak. Pendataan emis. Ya tahun wingi cair ping pira terima bocah. Bocah nerima ping pira iki lho. Capus pisan tok apa ngertine Kebetulan yang didaftar ya. Tapi tahu di bingung data kita urung pemasukannya. urung kuwi bae apa ya. Jadi yang didaftarkan sama yang dipakai itu kadang-kadang beda sama itu. Jadi ketika muncul di sana divalidasi di emis itu nggak bisa. Iya. Jadi nggak, yang muncul hanya beberapa orang yang udah sesuai gitu loh dengan antara yang didaftarkan dengan itu apa dengan nyata nih gitu loh. Setidaknya mau berapa persen anak sing nerima kayak gue mbok. Kemarin cuma 5 orang kayaknya, Pak. Oh 5 orang ya. Yang jelas sekarang emisnya udah tutup. Kemudian ada pendataan baru tapi masih migrasi dari emis lama ke emis baru, jadi belum sinkronnya belum akurat gitu loh, Pak. Ada beberapa situs yang masih perbaikan terus, jadi ya nek aku sih malah dia nggarap-nggarap kayak dikerjain nang aplikasi gitu. Yeah. Jadi aku nunggu aplikasi ini beres disit gitu. Emis kan error banget emis. Sing paling mandan diperhatikan pesenane buaka sing kaitane karo ya gue lah kelangsungan kamat ora jenengan ora secara kumaning kuwi digawe bae diproses bae keprendang menkon secara apa legal formal kita wis siap iki lho. Jadi kita memang ikhtiar bismillah lanjut kayak gitu loh. Iku. Ya, nanti aku konsultasi lebih lanjut ke Pak Irfan ya, prosesnya gimana gitu. Ya nek melanjutkan mbok ora perlu ini itu banget mbok maksudnya tinggal cara nggawe SIM ya kur dari setor KTP fotokopi SIM terus awet duit mbok ya mbok. Kalau sekarang itu ada ini sih Pak, jadi ada surat rekomendasi yang ke Kemendag. Jadi kita bukan hanya berdasarkan SK dari Ma'arif, tapi kita minta rekomendasi dulu ke Ma'arif, di Kemendag dari Ma'arif, dikirimkan ke surat kemana ke Kemendag gitu. Alurnya jadi agak lebih lama. Kalau dulu kan dari Ma'arif udah selesai, udah langsung dimasukkan ke simpatika, udah deal gitu loh. Kalau sekarang nggak, pakai rekomendasi ke Kemendag dulu juga. Nanti kembali lagi ke yayasan, baru jadi SK, terus minta SK gitu. Kayaknya seperti itu sih. Ya, soalnya kan jujur bae beberapa waktu aku store absen ya kan, kayak bu pengawas kan juga telepon. Ya kan? Artinya saya kan perlu tanda tangan surat rekomendasi, Pak. Ya silakan internal monggo bagaimana, yang penting saya segeralah dilayangkan surat rekomendasi itu. Nggih, Bu, kan ya gue masuk. Ya itu loh. Ini ilahi siapa Ki? Nang grup apa? Sampai ini iya gue beda. Apa? Baik Buranita nih kan? Baik Buranita nih kan? Burung kuaca ini di rumah sini.
Iya, barusan. Mbak Ibu Ranita meninggal. Nembe apa, Bu? Iya, Miki tembikit jam 14. Saya 2:30 tadi lah. Bu Titi, Mbok. Bu Titi apa? Bu Titi, Mbak Bu Titi. Mbak Ibu Titi apa ya? Maaf, saya nggak bisa ikut, mbahnya nih. Bu Titi siapa? Si kae bojone Kajiwari kok Titi putu. gue. Mertuane putus Ibu. Is, sing bener. Ini kan kita kon mulane.